Yusuf, Rizky, dan Faisal. Hasil dari briefingnya adalah Christopher beserta dengan timnya mendapatkan tugas untuk memaintenance sebuah pipa kilang minyak yang bernama Bird 6. Bird 6 adalah pipa kilang minyak yang tersimpan di bawah laut milik Variable yang sejak tahun 2018 itu tidak diaktifkan. Entah karena alasan apa, pada hari itu Variable ingin mengaktifkan kembali pipa kilang minyak Bird 6 ini. Sedikit gambaran sederhana ya, pipa kilang minyak Bird 6 bentukannya seperti ini. Bentukannya itu seperti U, di mana ujung pertamanya ada pipa kilang minyak Bird 6 dan di ujung lainnya ada pipa kilang minyak bernama Bird 5. Jarak dari pipa kilang minyak Bird 5 ke pipa Bird 6 itu sekitaran 365 meter. Lalu jarak pipa vertikal ke permukaan laut ke belokan U ini sekitaran 16 meter. Nah, pipa kilang minyak ini memiliki diameter sekitaran 76 cm. Di dalam pipa ini terdapat minyak bumi yang masih belum diolah. Detail lain yang perlu diketahui adalah di ujung atas pipa kilang minyak Bird 6 terdapat ruangan kecil yang kedap air. Di sini para teknisi nggak perlu lagi tuh menggunakan perlengkapan menyelam karena lo bisa bernafas menghirup udara seperti biasanya. Tapi untuk bisa masuk ruangan ini, lo mesti menggunakan perlengkapan menyelam, berenang, dan masuknya tuh dari bawah. Pada briefing ini, Christopher bersama dengan rekan kerjanya mesti menyelam masuk ke ruang kedap udara di Bird 6 lalu melakukan maintenance. Maintenance-nya sederhana aja kok. Mereka mesti membuka pipa kilang minyak yang ada di Bird 6. Balik lagi ke gambar sederhana ini ya. Jadi di ujung pipa Bird 6 itu ada semacam penyumbat. Penyumbatnya itu seperti balon. Nah, kalau balonnya dikempesin, maka pipa Bird 6 ini bisa diaktifkan kembali. Kalau udah aktif dan semua sistemnya bekerja dengan normal, maka pekerjaan Christopher dan rekan-rekannya di hari itu dinyatakan selesai. Simpel kan? Yaudah deh, selesai briefing, Christopher dan rekan kerjanya ini langsung mempersiapkan perlengkapan menyelam, naik perahu, dan pergi tuh ke lokasi pipa kilang minyak Bird 6. Begitu sampai dan siap, mereka semua menyelam dan berenang menuju ke ruangan kedap udara. Pas sampai, mereka semua melepaskan perlengkapan menyelam, bernafas sebentar, dan mulai melakukan maintenance. Beberapa saat kemudian, tibalah momen di mana Christopher dan rekan kerjanya mesti ngempesin balon yang menyumbat pipa kilang minyak Bird 6. Salah satu dari mereka mencoba tuh menarik tuas ini nih untuk mempesin balonnya, tapi entah kenapa ya tuasnya ini macet, kayak stuck, kayak susah banget buat digerakin. Mereka awalnya bingung, tumben aja ini tuasnya kok nyangkut, tapi setelah dipikir-pikir kembali ternyata solusinya simple. Mereka cuma butuh kunci Inggris nih untuk memaksa tarik tuasnya. Ya udah deh, salah satu rekan kerjanya Christopher yang bernama Kazim ini pakai lagi perlengkapan menyelam, keluar dari ruangan kedap air, ya berenang lagi ke permukaan, lalu meminta kunci Inggris ke petugas yang standby di perahu. Begitu kunci Inggris yang udah ada di tangan Kazim, dia menyelam lagi, masuk ke ruangan kedap udara, melepas perlengkapan menyelam, dan mulai memasang kunci Inggris ini ke tuasnya. Tuasnya pun ditarik, dan pas penyumbat ini terbuka, hal buruk yang nggak pernah mereka duga dengan secepat kilat langsung terjadi. Begitu penyumbat pipa ini terbuka, tanpa peringatan apapun, Christopher dan semua rekan kerjanya tersedot masuk ke dalam pipa kilang minyak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di luar pipa dan di dalam pipa. Tekanan udara di luar pipa di ruangan kedap udara itu sebenarnya tinggi, sedangkan tekanan udara di dalam pipa itu rendah. Sedikit ilmu fisika, udara itu selalu pergi dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah, yang artinya begitu penyumbatnya ini terbuka, semua yang ada di dalam ruangan kedap udara itu tersedot masuk ke dalam pipa. Sedotannya ini sangat cepat dan sangat kuat sampai 5 orang dewasa dengan mudahnya tersedot masuk ke dalam pipa. Analoginya adalah bagaikan semut yang tersedot sama vacuum cleaner. Pas Christopher dan semua rekan kerjanya kesedot ya, mereka terbentur pipa, tersedot lagi, terbentur, nyangkut, tersedot, pokoknya wah itu benar-benar sakit banget dan mereka mesti menahan nafas karena masuk ke dalam pipa yang berisi minyak bumi, terus juga disiram sama air lautan yang ikutan masuk juga. Pokoknya benar-benar terpental, tersedot, wah benar-benar repot banget, disiram air, benar-benar wah dikompres banget ke dalam pipa kilang minyak yang sempit ini. Sedotannya ini benar-benar sangat kuat sampai dalam hitungan detik aja mereka semua udah ada di bagian pipa yang ada di dasar laut. Begitu tekanan sedotannya udah berkurang, mereka dengan paniknya dong berusaha mencoba berenang di dalam pipa yang berisi campuran minyak dan air laut. Pas itu kebetulan dan untung aja di pipa kilang yang panjang ini terdapat bengkokan. Jadi pipanya tuh nggak sepenuhnya datar seperti
pipanya kayak lengkung sedikit lah. Nah, di dalam pipa yang melengkung ini, pas dilakukannya itu, ada semacam ruangan yang gak ada air atau minyaknya. Di sini terdapat space kecil itu yang ada udaranya. Ya udah deh, Christopher dan semua rekan kerjanya berlomba-lomba tuh untuk mengumpul di space kecil ini untuk menghirup udara. Begitu mereka berlima udah ada di space kecil ini, Christopher mulai menganalisa situasinya nih. Jadi situasinya sekarang seperti ini nih. Christopher dan empat rekan kerjanya itu ada di dalam pipa kilang minyak yang beruntung banget ada space kecil itu untuk bernafas. Di dalam pipa ini urutannya dari yang paling depan ada Christopher, Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal yang ada di paling belakang. Mereka semua cedera dan luka karena pas mereka tersebut masuk dalam pipa, mereka terpental-pental di dalam dinding pipa. Diketahui ya, Kazim ini cederanya yang paling parah karena tulang kakinya ini patah akibat terpental dan terbentur. Suasana di dalam pipa kilang minyak ini benar-benar pengap, gelap total, pitch black, gak bisa melihat sama sekali karena gak ada sumber cahaya satupun. Bahkan mereka yang depan-depanan pun itu gak kelihatan. Mereka semua saling berkomunikasi dengan cara ya teriak-teriak aja. Lebih parahnya lagi adalah tidak ada satupun di antara mereka yang membawa atau memakai perlengkapan menyelam. Bahkan tangki udara aja itu gak ada. Seperti yang gue ceritakan tadi, tangki udara dan perlengkapan menyelam mereka itu mereka lepaskan pas mereka melakukan maintenance di ruangan kedap air. Alhasil Christopher dan teman-temannya sekarang cuma pakai baju diving aja. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka nggak tahu nih sekarang posisinya mereka itu ada di mana. Yang mereka tahu adalah yang mereka itu ada di dalam pipa kilang minyak. Entah itu mereka ada di pinggir sini, di tengah, atau pinggir jauh, mereka nggak tahu. Dalam kondisi panik dan sulit seperti ini, mereka semua berusaha dong untuk berpikir jernih. Pas itu mereka berlima sepakat nih kalau mereka mesti balik lagi ke ruangan kedap air. Tapi gimana caranya? Kemana jalan keluarnya? Mereka mengadakan diskusi singkat. Dalam diskusi ini diketahui ya cuma ada 3 jalan keluar, yaitu berenang ke depan ke arah Christopher, atau berenang ke belakang ke arah Faisal, atau yang ketiga nih menunggu aja di sini di tempat yang ada space kecil buat bernafas. Kita bakalan ketok-ketok pipa ini sampai berbunyi keras dengan harapan orang-orang yang ada di ruangan kedap air atau di permukaan laut datang menyelamatkan kita. Nah, pilihan yang ketiga kayaknya tidak memungkinkan karena nggak tahu nih berapa lama mereka bisa bertahan di dalam pipa. Kalau mereka kelamaan nunggu juga, takut-takut air laut dan minyak yang ada di dalam pipa ini terisi dan ujung-ujungnya space kecil untuk bernapas menjadi hilang dan mereka tenggelam. Ya udah deh, mau nggak mau mereka memilih tuh jalan untuk keluar. Nah, untuk keluar kan ada 2 arahnya nih, jalan lurus ke depan ke arah Christopher atau jalan lurus ke belakang ke arah Faisal. Mereka mesti pilih salah satu arah yang sekiranya paling dekat dengan tikungan. Namun mereka nggak tahu arah mana nih yang sekiranya paling dekat dengan tikungan. Secara mereka nggak tahu posisinya tuh ada di mana persisnya. Ya udah deh, dengan taruhan nyawa, kelima orang ini sepakat untuk memilih untuk merangkak dan berenang ke arah depan, ke arahnya Christopher. Pas itu Christopher mau nggak mau merangkak dan berenang duluan, secara dia yang paling depan. Lalu di urutan kedua ada Kazim yang ikuti Christopher dan dilanjutkan dengan rekan kerjanya yang lain di belakangnya. Mereka berenang tuh dari kaki ketemu bahu, jadi kakinya tuh nempel di bahu, ke belakang lagi nempel ke kaki bahu, begitu pokoknya saling berbaris lah ya, bagaikan rantai supaya nggak ada yang tersesat. Terus mereka semua merangkak dan berenang sambil juga berusaha bernafas di space kecil ini yang ada di dalam pipa kilang minyak. Ketika lagi berenang ini, sampailah mereka di sebuah area di mana pipa kilang minyaknya ini agak bengkok menurun sedikit. Dikarenakan pipanya bengkok menurun, maka space kecil di dalam pipa yang mereka gunakan untuk bernafas bakalan hilang. Mau nggak mau, mereka berhenti dulu nih untuk berdiskusi kembali. Hasil dari diskusinya adalah mereka memutuskan untuk Christopher dan Kazim aja yang duluan berenang. Secara mereka berdua adalah 2 orang yang paling depan. Mereka berdua mesti terus berenang, menyelam, dan menahan nafas dengan harapan mereka bakalan nemuin space kecil untuk mengambil nafas. Kalau sekiranya mereka menemukan space kecil untuk bernafas, mereka berdua mesti ngetok-ngetok pipa nih, memberikan tanda bahwa wah aman nih, ada space kecil lagi untuk bernafas. Tapi kalau sekiranya mereka tidak menemukan space kecil untuk bernafas, ya udah, mereka bakalan tenggelam, meninggal, dan mau nggak mau Yusuf, Rizky, dan Faisal menunggu tuh untuk diselamatkan penyelamat. Jadi lagi-lagi taruhannya adalah nyawa. Yusuf, Rizky, dan Faisal sebenarnya nggak mau Christopher dan Kazim untuk pergi meninggalkan mereka. Mereka lebih pilih kita semua stay aja dulu di sini menunggu regu penyelamat untuk datang. Walaupun begitu, Christopher dan Kazim berpendapat ya mereka harus nekat pergi. Mereka berdua harus
harus coba, harus ada orang yang berani mengambil resiko berenang dan tenggelam supaya regu penyelamat tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana lokasinya mereka, dan akhirnya bisa diselamatkan. Ya udah deh, setelah terjadi kesepakatan mau nggak mau Christopher dan Kazim mengambil nafas yang banyak karena bisa jadi ini adalah nafas terakhir mereka. Lama kemudian mereka menyelam dan berenang melanjutkan perjalanan. Sementara itu Yusuf, Rizky, dan Faisal ini menunggu sinyal dari perjalanannya Christopher dan Kazim. Christopher dan Kazim ini berenang atau lebih tepatnya merangkak di dalam pipa yang penuh dengan air laut dan minyak sambil juga berusaha sekuat mungkin untuk menahan nafas mereka. Dan yang mereka takutkan benar terjadi dong. Pas itu mereka berdua tidak menemukan space kecil lagi untuk bernafas. Jadi penuh nih pipanya sama air dan minyak. Panik dong mereka karena ya udah gak kuat lagi nih mereka menahan nafas. Pas lagi panik, Christopher ini tangannya kayak nyenggol sesuatu. Dia langsung pegang sesuatunya ini dan ternyata sesuatunya ini adalah tangki udara. Jadi pas mereka lagi diserut masuk di ruangan air tadi di atas itu ya, tangki udaranya itu somehow kesedot masuk juga. Dia langsung ambil mouthpiece di tangki udara dan langsung ngambil nafas sebentar. Terus habis itu dia langsung oper ke Kazim karena Kazim juga udah kehilangan nafasnya nih. Pas Kazim lagi bernafas sebentar, tangannya Christopher ini lagi-lagi nyentuh sesuatu. Sesuatunya ini ternyata adalah tangki udara yang kedua. Ya udah deh, Christopher mengambil tangki udara, memasang mouthpiece ke mulutnya dan mengambil nafas. Lalu begitu Christopher dan Kazim, kita akan keajaiban apa ya? Mereka berdua berhasil menemukan tangki udara dan akhirnya bisa menahan nafas lebih lama lagi. Tapi ini belum berakhir, men. Mereka mesti terus berenang, melangkah, dan mencari space kecil untuk bernafas. Mereka juga nggak tahu nih ada berapa banyak udara di dalam tangki karena mereka nggak bisa melihat indikator udaranya. Secara di dalam pipa ini benar-benar gelap banget, tidak ada sumber cahaya apapun sama sekali. Jadinya walaupun mereka menemukan tangki udara, walaupun sekarang mereka bisa berenang, melangkah, dan menahan nafas lebih lama lagi, mereka tetap mesti menghemat nafas karena mereka nggak tahu seberapa jauh perjalanan yang mesti ditempuh. Bisa dibilang situasinya memang membaik, tapi masih sama buruknya. Yaudah deh, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berenang dan merangkak di dalam pipa ini. Entah berapa menit atau entah berapa jam mereka berenang dan merangkak. Pokoknya maju aja terus dalam pipa kilang minyak yang benar-benar gelap total ini. Sampai mereka berdua akhirnya menemukan space kecil untuk bernafas. Pas itu mereka mengeluarkan kepala mereka ke space kecil ini dan bernafas sebentar menghirup udara. Christopher lalu letok-letok dong pipanya, memberikan sinyal ke Yusuf, Rizky, Faisal yang ditinggal bertiga jauh di belakang. Christopher kayak memberitahu mereka bertiga bahwa dia berhasil nih menemukan space kecil. Gak lama kemudian Christopher mendengar lagi suara ketokan jauh dari belakang. Yusuf, Rizky, dan Faisal kayak mengkonfirmasi sinyal dari Christopher. Walaupun begitu, Christopher kayak kecil hati karena kalaupun Yusuf, Rizky, dan Faisal ini berenang, merangkak, dan menyelam nyusulin Christopher dan Kazim, mereka nggak bakalan bisa sampai ke sini karena Christopher dan Kazim aja itu nggak kuat tahan nafasnya. Christopher dan Kazim bisa sampai di sini karena mereka beruntung aja. Mereka menemukan dua tangki udara. Bisa dibilang jarak di antara Yusuf, Rizky, dan Faisal ke Christopher dan Kazim ini cukup jauh dan ada kemungkinan mereka bertiga bakalan tenggelam kalau mereka nyusul. Dan ini belum selesai loh. Di depan Christopher masih ada lagi pipa yang mesti dilalui dengan berenang dan menyelam. Dan nggak tahu nih apakah di depan di sana itu bakalan nemu space kecil lagi untuk bernafas. Walaupun begitu, Christopher mengeluarkan badannya dan mau nih melanjutkan perjalanan. Pas Christopher mau lanjut, tiba-tiba aja Kazim yang ada di belakangnya ini teriak keras banget. Christopher nengok dong ke belakang, lihat ke arah Kazim, kayak nanya nih, kenapa, ada apa ini? Pas itu Kazim kayak panik, nangis, teriak-teriak gak jelas, pokoknya nangis dan stres sendiri. Kazim bilang kalau dia gak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan, dia pengen diselamatin aja, dia udah gak betah sama sekali dalam pipa ini, dia pengen segera keluar lah. Melihat Kazim yang stres dan frustasi, Christopher itu berusaha tuh menenangkan Kazim. Christopher bilang, ya udah kamu tenang dulu aja, kamu jangan stres, jangan frustasi begini, tarik nafas, pokoknya tenangin dulu ya, karena kalau kamu semakin lama semakin stres dan frustasi, maka udara di space kecil ini itu semakin pengap. Maka dari itu tenang aja dulu. Kazim pun akhirnya tenang tuh ya, walaupun dia masih nangis-nangis tersungguk-sungguk. Pas itu Christopher bilang ke Kazim, yaudah lo
kamu stay aja dulu di sini, jaga-jaga, siapa tahu Yusuf, Rizky dan Faisal berusaha nyusul, gua bakalan lanjut berenang lagi dan berusaha mencari pertolongan. Jadi ada yang kasih setuju dan mau nggak mau Christopher melanjutkan perjalanan lagi dengan alasan namanya Christopher waktu itu memakai tangki udara, masuk ke air, berenang, melangkah dan maju terus melanjutkan perjalanan. Nah, gua nggak tahu persis berapa lama Christopher melanjutkan perjalanannya, melangkah dan berenang di dalam pipa ini. Cuma waktu itu dia memperkirakan kalau dia tuh udah melangkah dan berenang selama 3 jam semenjak dia meninggalkan Kazim sendirian. Pas lagi melangkah dan berenang, tahu-tahu tangannya dia itu kayak merasa mentok gitu depannya. Pas tangannya ke atas, dia ngerasa kayak ada kok space kosong, kayak kosong. Pas ini Christopher berintuisi bahwa dia akhirnya sampai nih di belokan vertikal, di belokan pipa yang mengarah ke atas ke permukaan laut. Christopher terisi lagi nih dengan harapan karena perjalanan dia sekarang itu udah gak jauh lagi nih. Tapi di satu sisi dia berharap cemas karena semoga aja dia sampai di ujung pipa yang bird 6 bukan bird 5. Kalau sekiranya dia malah sampai di ujung pipa bird 5, dia bakalan celaka karena sepengetahuan dia pipa bird 5 itu masih ditutup. Kalau dia sampai di pipa bird 5, dia artinya salah jalan dan harapan dia untuk keluar hidup-hidup itu bakalan sangat kecil. Walaupun gitu, ya udahlah, Christopher mau nggak mau terus berenang nih ya, yang tadinya ke depan sekarang ke atas. Pas dia berenang nih, tahu-tahu dia sampai nih ke permukaan air. Awalnya dia mengira kalau dia udah selamat, nggak bisa nih keluar dari air, tapi ternyata dia masih ada di dalam pipa kilang minyak loh. Ternyata ya Christopher itu posisinya ada di tengah pipa kilang minyak yang vertikal. Di sini airnya tidak penuh, cuma beberapa bagian doang yang terisi. Emang sih ada udara, dia bisa bernafas tanpa menggunakan tangki udara. Tapi nggak ada juga air lautnya. Karena nggak ada air laut, Christopher nggak bisa lanjut berenang sampai ke atas, ke ujung pipa. Tadinya Christopher ingin memanjat ke atas dengan mepetin badannya ke dinding pipa. Cuma dikarenakan dinding pipanya ini udah berlumuri dengan minyak dan juga air laut, dinding pipanya ini jadi licin dan nggak bisa dipanjat. Mau nggak mau, Christopher hanya bisa menunggu diselamatkan di tengah pipa kilang minyak yang vertikal. Pas ini Christopher melihat ke atas, berdoa dan berharap kalau dia ada di pipa vertikal yang ada di bird 6. Dia pun teriak sekencang mungkin sambil juga ketok-ketok pipa dengan harapan semoga aja ada orang di ujung pipa yang mendengar dia. Tidak lama setelah berteriak kencang-kencang, tahu-tahu ada lantai besi nih turun dari atas. Ternyata harapan dan doanya Christopher terjawab. Dia ternyata berada di pipa vertikal yang ada di bird 6. Di ujung pipa bird 6 ternyata udah ada orang dan regu penyelamat yang standby. Christopher pun pegang rantai dan kemudian dia ditarik tuh ke atas. Pas sampai di atas, pas dia sampai di ruangan kedap air yang ada di bird 6, Christopher langsung ditolong oleh regu penyelamat. Christopher bilang kalau empat temannya itu masih terjebak tuh di dalam pipa kilang minyak. Kita harus segera menolong mereka, kita harus menyelamatkan mereka, kita harus jemput mereka. Mereka di sana terjebak dan tidak bisa bernafas. Christopher pas itu ya bahkan ingin balik lagi masuk ke dalam pipa kilang minyak untuk menyelamatkan Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal. Cuman Christopher ditahan tuh sama regu penyelamat karena ya kondisinya dia udah lemes banget dan juga cedera. Mau nggak mau regu penyelamat mesti membawa paksa Christopher keluar dari ruangan kedap air di bird 6 untuk dibawa ke rumah sakit supaya dia bisa recovery. Christopher yang udah nggak ada tenaga ini ya mau nggak mau nurut aja lah. Sesaat dia mau dibawa, dia bisa melihat penyelamat yang ada di bird 6 itu kayak diskusi setelahnya langkah terbaik selanjutnya apa nih pas lagi dibawa karena tenaganya Christopher udah habis ya. Dia ketiduran dan tidak sadarkan diri pas lagi perjalanan ke rumah sakit. 12 jam kemudian Christopher akhirnya terbangun dari tidurnya. Pas bangun dia udah ada di tempat tidur yang ada di rumah sakit. Di sampingnya udah ada orang dari perusahaan Varia Full yang nungguin Christopher untuk bangun. Kita sebut saja orang ini sebagai Fulan. Begitu bangun, Christopher nanya dong ke Fulan, gimana nasibnya Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal? Apakah mereka sudah berhasil diselamatkan? Pas itu Christopher melihat wajahnya Fulan yang datar tanpa respon apapun. Pada momen ini tanpa jawaban apapun, Christopher paham maksudnya Fulan. Christopher nanya nih, gimana nasib rekan kerjanya? Apakah Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal sudah berhasil diselamatkan? Fulan kan diem aja tuh ya, mukanya datar
tanpa respon apapun. Christopher emosi dong, kok pertanyaan gua nggak dijawab? Dia pun duduk dan berusaha bangun tuh dari tempat tidurnya, cuma dikarenakan badannya sakit semua dan juga ada pihak security yang mencegah Christopher, jadinya dia tiduran lagi lah. Pas itu Fulan dengan nafas yang berat ya menceritakan apa yang terjadi setelah Christopher diselamatkan. Jadi pada saat Christopher dibawa ke rumah sakit, Regu penyelamat berdiskusi tuh sekiranya bagaimana nih cara menyelamatkan Kazim, Yusuf, Desi, dan Faisal yang masih terjebak di dalam pipa kilang minyak. Diskusi ini melibatkan Regu penyelamat, pihak perusahaan Varia Fuel, penyelam profesional, penjaga pantai, dan juga militer dari negara Trinidad and Tobago. Diskusinya cukup alot nih karena situasinya cukup susah. Mereka terjebak loh di dalam pipa kilang minyak yang ada di dasar laut. Sama-sama juga mereka bisa mendengar sesekali suara ketokan dari dalam pipa, yang artinya besar kemungkinan Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal di sana itu masih hidup. Nah, hasil dari diskusinya adalah mereka semua menyatakan untuk tidak melakukan misi penyelamatan. Mereka berkesimpulan bahwa resiko yang muncul bakalan terlalu besar dan peluang untuk selamatnya bakalan terlalu kecil. Yang ada malah Regu penyelamat atau siapapun yang masuk dan berusaha menyelamatkan Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal tetap terjebak tuh. Hasil Regu penyelamat dan mereka semua memutuskan untuk tidak melakukan misi penyelamatan dan membiarkan Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal terjebak di dalam pipa kilang minyak. Christopher yang mendengar keputusan ini marah dong karena dia berkeyakinan bisa kok Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal diselamatkan. Gua aja yang tadinya terjebak tanpa perlengkapan penyelaman apapun gitu bisa selamat. Masa lo yang menggunakan perlengkapan penyelam lengkap gak mau menyelamatkan mereka? Kalau semua gak ada yang mau menyelamatkan, gua deh yang turun lagi ke dalam pipa kilang minyak biar gua yang menyelamatkan mereka. Cuman lagi-lagi upaya Christopher untuk menyelamatkan rekan-rekan kerjanya dicegah oleh Fulan dan juga security. Fulan dan pihak security menginginkan Christopher untuk beristirahat aja karena putusan yang tadi itu udah final. Christopher yang dicegah dan badannya juga lemes dan penuh cedera yang mau gak mau menerima keputusan ini dengan marah sekaligus juga sedih. Dia frustasi karena ya dia pada dasarnya tadi ya itu meninggalkan teman-temannya untuk meninggal di dalam pipa kilang minyak. Sementara itu di laut sana di sekitaran pipa kilang minyak Bertsik itu ada banyak perahu nelayan yang berusaha menjadi volunteer untuk menyelamatkan Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal. Bahkan masing-masing dari keluarga mereka semua itu ada di banyak perahu nelayan ini. Tapi mereka semua dicegah karena area di sekitar pipa kilang minyak Bertsik itu dijaga ketat oleh pihak security. Sampailah sekitaran 24 jam setelah Christopher diselamatkan, pihak dari perusahaan Varia Fuel menyatakan secara sepihak ya kalau Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal telah meninggal dunia di dalam pipa kilang minyak. Pihak Varia Fuel juga bilang kalau mereka akan berusaha sebisa mungkin secepat mungkin recovery jenazahnya Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal yang masih terjebak di dalam pipa kilang minyak. Lalu pada tanggal 20 Februari tahun 2022, pihak yang berwenang berhasil untuk mengangkat jenazahnya Kazim, Yusuf, dan Risi. Sedangkan jenazahnya Faisal baru bisa diangkat pada tanggal 3 Maret tahun 2022. Selanjutnya, pihak keluarga dari masing-masing korban itu menuntut dong perusahaan Varia Fuel untuk bertanggung jawab atas insiden mengerikan ini. Investigasi mengenai tragedi ini pun juga dilakukan. Dari hasil otopsi menyebutkan bahwa ternyata keempat korban sebenarnya itu masih bisa diselamatkan kalau mereka diselamatkan ketika Christopher itu baru saja dikeluarkan. Bahkan kalau misi penyelamatan yang dilakukan 48 jam setelah Christopher diselamatkan, Kazim, Yusuf, Risi, dan Faisal yang terlihat saat kotak terbuka, ternyata kotak itu merupakan sebuah alat yang saya tidak tahu apa fungsinya. Dan by the way, Mang Ojens juga mempunyai artikel tentang Mikkel yang menghilang. Apakah Mang Ojens ada hubungannya dengan hilangnya Mikkel Nielsen? Entahlah. Scene kembali menyorot Mak Yana Nielsen. Dia membuka kotak mainan milik mendiang Max Nielsen, lalu mengambil satu mainan robotan. Singkat cerita, di kuburan Max Nielsen, terlihat ada sebuah robotan yang diletakkan di atas batu nisan. Mak Yana mengambilnya dan menukarnya dengan robotan yang dibawanya. Mungkin itu semacam ritual tersendiri dari Mak Yana untuk mengenang mendiang putranya. Ya, meskipun dulu jasad Max Nielsen tidak pernah ditemukan, Mak Yana tetap membuatkan kuburannya. Cuaca terlihat mendung dan akan segera turun hujan di kota Winden. Paul Rich Nielsen sedang dalam perjalanan.
Ia diberitahu oleh Bu Charlotte di radio bahwa bos PLTN Winden menolak memberikan surat izin penggeledahan. Tapi Bu Charlotte akan mengusahakan mendapatkan surat izin penggeledahannya dari pengadilan. Setelah itu, Pak Ulrich mendapatkan panggilan telepon dari Bu Hannah Kanwalt, selingkuhannya. Tapi Pak Ulrich terus mengabaikannya. Ia sungguh kalut dengan menghilangnya putranya. Tidak ada waktu untuk Bu Hannah. Bu Katarina Nielsen tak bosan-bosannya menunggu kepulangan Mikkel Nielsen putranya. Bahkan saat hujan sudah turun. Magnus Nielsen juga terus diliputi rasa bersalah karena ia yang mengajak adiknya pergi ke hutan Winden. Mauri singkatnya telah sampai di depan gerbang PLTN Winden. Dia bersikeras ingin masuk untuk mencari putranya yang menghilang. Namun Pak Alexander Tiedemann tentu saja tidak mengizinkannya. Apapun alasan Pak Ulrich, area di balik pintu yang tersegel itu adalah area berkeamanan tinggi Pak Ulrich. Petugasku berpatroli 24 jam di sana. Jika Mikkel masuk ke sana, pasti petugas-petugasku sudah melapor padaku. Aku minta maaf, aku tak bisa mengizinkan kamu masuk, ucap Pak Alexander seraya pergi. Pak Ulrich tampak sangat kesal dan sedikit mengamuk. Bartos Tiedemann kembali diperlihatkan. Ia kalut karena pacarnya tidak kunjung memberikan kabar. Ia lalu mencoba memeriksa kantong obat-obatan Erik Obendorf yang diambilnya di dekat Gua Winden. Tak hanya obat terlarang, di dalamnya Bartos menemukan sebuah ponsel yang terkunci dengan pin. Bartos mencoba memasukkan pin dengan asal, tapi tentu saja hasilnya gagal. Sementara Pak Ulrich Nielsen singkatnya dia telah kembali ke kantor polisi. Dia tampak tergesa, lalu dibuat kaget saat melihat keberadaan Bu Hannah Kanwalt di sana. Pak Ulrich pun menyeret Bu Hannah ke ruangan yang sepi dan menanyakan ada apa Bu Hannah datang kemari. Tentu saja, Bu Hannah ingin belayan mesra dari Pak Ulrich. Namun kali ini Pak Ulrich sudah tobat. Dia tidak ingin lagi melakukan adegan tidak halal dengan Bu Hannah. Terlebih lagi saat ini Pak Ulrich sedang dilanda musibah. Anaknya menghilang. Bu Hannah tampak kecewa. Setelah menyuruh Bu Hannah pergi, Pak Ulrich memutuskan untuk memeriksa bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak polisi. Tidak ada satupun bukti yang cukup berguna. Semuanya masih abu-abu. Kemudian di komputer Pak Ulrich menemukan fakta bahwa di sekitar tempat kejadian menghilangnya anak-anak terdapat beberapa jejak ban mobil van. Pak Ulrich ingat kalau Pak Jurgen Obendorf memiliki sebuah mobil van. Setelah diselidiki lebih lanjut, Pak Ulrich akhirnya mengetahui kalau Pak Jurgen juga bekerja di PLTN Winden sebagai supir tukang angkut. Artinya Pak Jurgen punya akses masuk ke PLTN. Dan saat Erik Obendorf menghilang, Pak Jurgen sedang berada di PLTN Winden. Apakah Pak Jurgen ada hubungannya dengan menghilangnya anak-anak? Tak mau tinggal diam, Pak Ulrich segera bergegas pergi. Karakter utama kita si Jonas Kanwalt kemana tidak kelihatan. Kali ini Jonas disorot lagi. Ia mengunjungi ruangan kerja mendiang ayahnya yang berada di loteng. Lalu tanpa sengaja, Jonas melihat papan mencurigakan di langit-langit rumah. Ternyata papan itu bisa dibuka, dan Jonas menemukan setumpuk kertas yang isinya adalah peta gua hutan Winden. Jonas membawa kertas-kertas itu ke kamarnya dan mencoba untuk meneliti lebih lanjut peta gua tersebut. Di sana, ayahnya menuliskan kalimat, "Di manakah portal waktunya?" Jonas tidak paham apa maksud ayahnya. Kembali pada Pak Ulrich Nielsen yang diam-diam pergi ke kediamannya Pak Jurgen Obendorf pada tengah malam. Cuaca masih hujan. Pak Jurgen tinggal di dalam sebuah trailer. Namun di dekat sana terdapat sebuah bangunan yang sepertinya merupakan gudang milik Pak Jurgen. Pak Ulrich masuk ke bangunan itu dan menggeledah,nya. Awalnya dia tidak menemukan apa-apa. Tapi karena instingnya cukup tajam, Pak Ulrich berhasil menemukan pintu rahasia di bawah sebuah kasur usang. Dia membukanya, dan di sana terdapat sebuah rantai yang mengarah ke lubang di bawahnya.
Tanpa pikir panjang, segera ditariknya rantai tersebut. Di ujung rantainya terdapat sebuah kantong plastik besar. Tiba-tiba Pak Jurgen datang sambil menodongkan shotgun kepada Pak Ulrich. "Cukup sampai di situ saja, Pak Ulrich," bentak Pak Jurgen. Namun Pak Ulrich tidak peduli. Ia membuka kantong itu yang ternyata isinya hanya persediaan narkoboy. Pak Jurgen pun mengaku kalau dirinya dengan Erik bekerja sama bersama dalam penjualan narkoboy. Pak Ulrich cukup kaget, tapi saat ini dia tidak tertarik dengan itu, dan bukan itu yang dicarinya. "Apakah kau ada di PLTN Winden saat Mikkel menghilang, Pak Jurgen?" tanya Pak Ulrich. Dengan jujur Pak Jurgen menjawab tidak. Penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Sepertinya Pak Jurgen tidak ada hubungan apapun dengan menghilangnya Mikkel. Pak Ulrich lantas pamit pergi. Sementara itu, ayahnya Pak Ulrich yaitu Mbah Tronte Nielsen, ia terbangun dari tidurnya pada tengah malam dan diam-diam pergi lagi. Mak Yana Nielsen juga sebenarnya terbangun, tapi dia memutuskan untuk membiarkan Mbah Tronte. Dia tidak ingin tahu kemana Mbah Tronte akan pergi. Di hutan Winden dalam kegelapan, Pak Alexander Tiedemann tampak sedang mengawasi anak-anak buahnya yang sedang memuat sesuatu ke dalam truk. Entah apa sesuatu yang dimuat itu, yang jelas itulah hal yang disembunyikan oleh Pak Alexander. Lalu, kamera memperlihatkan seseorang misterius berjubah yang sedang menyeret jasad di hutan Winden. Jasad itu rupanya adalah Erik Opendoor. Erik sudah meninggoy, dan kedua matanya tampak hangus sama seperti jasad anak laki-laki misterius yang ditemukan. Diperlihatkan lampu-lampu di seluruh penjuru kota Winden berkedip-kedip secara acak. Entah apa yang terjadi. Bu Charlotte Doppler yang baru keluar dari gedung kantor polisi mendapati ratusan burung mati tergeletak di luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mang Ojans yang masih berada di hotel hutan Winden memasang artikel Mikkel menghilang di dinding. Dia mengubah kalimat di mana Mikkel berada menjadi kapan Mikkel berada. Lalu diceritakan beberapa jam sebelumnya di gua hutan Winden, yaitu pagi hari tadi. Tanpa disangka, Mikkel Nielsen keluar dari gua hutan Winden. Namun, dia merasa aneh saat melihat kondisi sekitar depan gua tampak berbeda dari sebelumnya. Kursi usang di sebelah kanan dari pintu gua itu tidak ada. Si kecil Mikkel berlari dengan tergesa-gesa ingin pulang ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, kondisi di sekitar rumahnya juga tampak berbeda. Ada yang tidak beres nih, pikir Mikkel. Saat dia hendak masuk ke rumah, dia berpapasan dengan seorang remaja. Pemuda itu tampak heran dan bertanya pada Mikkel siapa dia gerangan. "Aku Mikkel, aku tinggal di sini," jawab Mikkel. Dasar bodoh, ini rumahku. Kau tidak tinggal di sini," ucap pemuda itu bingung. Lalu ada seorang gadis yang memanggil dari kejauhan. "Ulrich, ayo kita berangkat cepat," teriaknya. "Ya, Katarina, siap. Tunggu-tunggu," kata si pemuda. "Lah, Ulrich, Katarina, maksudnya bagaimana itu?" Mikkel pun kebingungan dan hanya terdiam memperhatikan kedua orang itu pergi dengan naik motor. Kemudian pandangan Mikkel mengarah ke koran yang berada di bawah lantai. Tertulis tanggal di koran itu 5 November tahun 1986. Waduh, jadi yang barusan itu adalah Pak Ulrich Nielsen dan Bu Katarina versi remaja dong. Kok bisa Mikkel berada di tahun 1986? Dar bersambung. Inilah Dar episode 3. Melanjutkan episode sebelumnya, tepatnya pada tanggal 5 November tahun 1986. Mikkel Nielsen yang masih kebingungan memutuskan untuk masuk ke rumah. Lalu ia bertemu dengan Mak Yana Nielsen yang masih muda. "Ya,
Mbak Yana Nielsen, neneknya Mikkel, ibunya Ulrich. Bu Yana tampak bingung juga melihat kehadiran seorang bocah yang tidak ia kenal. Bu Yana yang masih terbuka karena Mads Nielsen putranya menghilang 4 minggu yang lalu, mencoba bertanya pada Mikkel, apakah Mikkel melihat Mads? Tapi karena nanyanya sambil mendesak gitu, membuat Mikkel ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Kemudian diperlihatkan Bu Charlotte Doppler yang masih remaja. Dia mengendarai sepedanya menuju ke sekolah. Tapi di jalan ia menemukan seekor burung yang tergeletak mati. Lantas Charlotte memasukkannya ke dalam tasnya untuk ia periksa nanti. Dan saat ini nama keluarganya bukan Doppler, guys. Karena kan belum menikah sama Peter Doppler. Lalu kita akan diperkenalkan dengan karakter baru bernama Egon Tiedemann, seorang syarif kota Winden yang sudah hampir pensiun. Seorang peternak bernama Herman Albers memperlihatkan domba-dombanya yang berjumlah 33 ekor mati semuanya dalam semalam. Herman tidak tahu apa penyebab domba-dombanya mati, dan Mbah Igon berkata dia akan berusaha menyelidikinya. Mbak Ines Kanwal versi muda juga diperlihatkan, guys. Dulunya, dia bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit kota Winden. Karena Bu Ines ini belum punya suami dan belum punya anak, ia seringkali menggantikan shift kerja teman-temannya di sana. Bu Ines baik hati, penyabar, dan pekerja keras. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pekerjaan ekstra. Kembali lagi pada Mikkel Nielsen yang terlihat mengunjungi sekolah Winden. Suasananya dan orang-orangnya semuanya berbeda. Tentu sajalah karena ini kan tahun 1986. Di sekolah, Katarina Nielsen sedang bersama kedua temannya. Yang satu saya tidak tahu siapa namanya. Dan yang satu lagi adalah Bu Hannah Kanwal versi muda. Mereka berteman sejak kecil ternyata. Mikkel menghampiri mereka dan menanyakan apakah bisa bertemu dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah ibunya. Tapi Katarina malah mengejeknya karena kepala sekolah mereka kala itu adalah seorang laki-laki. Katarina tampak gak suka dengan Mikkel, sedangkan Hannah dia cukup ramah kepada Mikkel. Katarina nggak tahu aja kalau Mikkel itu adalah anaknya di masa depan. Bu Regina Tiedemann versi remaja juga diperlihatkan, guys. Dia sedang diantar naik mobil oleh ibunya menuju ke sekolah. Ibunya bernama Claudia Tiedemann. Diceritakan dulunya Regina adalah seorang gadis yang culun dan Katarina Nielsen membenci Regina sampai cukup sering membulinya. Katarina Nielsen belum Nielsen ya keluarga Katarina karena belum menikah dengan Ulrich. Lalu diceritakan Mikkel Nielsen kali ini berkunjung ke kantor polisi Winden. Dia masih tidak percaya kalau dia berada di tahun 1986. Bocah itu lalu bertemu Mbah Igon Tiedemann, sang syarif kota Winden. Mbah Igon adalah ayah dari Bu Claudia Tiedemann sekaligus kakek dari Regina Tiedemann, berarti kakek buyutnya si Bartos. Mikkel mencoba bertanya tentang ayahnya kepada Mbah Igon, yaitu Ulrich Nielsen. Tapi karena Ulrich Nielsen di masa ini masih remaja, dan kebetulan Ulrich adalah seorang anak yang badung, sering bikin onar, Mbah Igon jadi menyangka kalau Ulrich membuli Mikkel dan mengirimnya ke sini. Apalagi saat melihat Mikkel yang punya beberapa bekas luka, Mbah Igon makin geram. Anak badung itu gak bisa dibiarin lagi. Lelucon ini terlalu berlebihan. Tunggu ya, nak. Aku akan perintahkan satu petugas untuk mengurusmu. Ulrich, biar aku yang urus. Kupastikan dia tidak akan mengganggumu lagi, ucap Mbah Igon. Mikkel pun tak bisa berkata-kata. Singkat cerita, sampailah Mbah Igon di rumahnya Ulrich. Dia mencoba pupuntenan tapi tidak ada yang menyahut. Lalu saat Mbah Igon mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak dikunci. Saat masuk ke dalam, rumah itu seperti tidak ada orang. Namun terdengar suara gaduh musik heavy metal yang berasal dari lantai atas, tepatnya dari kamar Ulrich. Remaja itu sedang asyik bermain game. Mbak Igon menghampirinya sambil mematikan pemutaran musiknya Ulrich. Tujuanku hanyalah membunuh banyak jiwa. Semakin banyak, semakin aku merasa senang. Lagu apaan itu Ulrich? Ngapain denger lagu sesat kayak gitu? Ujar Mbak Igon. Ulrich tidak menjawab. Kemudian Mbak Igon mulai bertanya tentang anak kecil yang dikirimkan oleh Ulrich ke kantor polisi. Itu sama sekali tidak lucu, Ulrich.
Aku tahu kau marah karena kami belum bisa menemukan Max, adikmu. Tapi asal kau tahu, kami sudah melakukan berbagai upaya. Kami juga ingin menemukan Max. Jadi kau jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Ulrich yang tidak tahu apa-apa sama sekali tentang itu lantas bertanya, apakah Mbak Igon sedang mabok apa gimana gitu. Kemudian di rak kamarnya Ulrich, Mbak Igon menemukan sebuah kuku domba. Mbak Igon pun menjadi curiga kalau Ulrich ini ada sangkut pautnya dengan matinya 33 ekor domba milik Herman Albert. Blah blah blah, mana gua tahu apaan sih, gak jelas banget ente mbah. Makanya jangan kebanyakan minum alkohol mbak, udah tua juga. Ujarnya Ulrich. Dia tampak tidak takut sedikit pun kepada Mbak Igon. Lalu Bu Yana Nielsen datang menyapa ke sana. Mbak Igon, ada apa datang ke sini? Tanya Bu Yana. Di situ Ulrich yang menjawab. Dia mau memberitahu kita perkembangan terbaru tentang kasus Max. Dia dapat petunjuk baru, Bu. Ucap Ulrich. Mbak Igon terdiam 1000 bahasa. Bu Yana pun tidak berharap banyak. Dia tahu kalau Ulrich hanya satir. Di kantor polisi, Michael masih menunggu di kantornya Mbak Igon. Bocah itu memeriksa semuanya, mencoba menghubungi nomor orang tuanya, tapi nomor tidak terdaftar. Lalu memeriksa koran-koran di meja. Di sana tertera berita menghilangnya Mads Nielsen. Ada juga foto Ulrich remaja dan Mads Nielsen adiknya. Sepertinya kali ini Michael mulai percaya kalau ia memang berada di tahun 1986. Tak lama kemudian, seorang petugas membuka pintu ruangan itu dan mempersilahkan seorang suster untuk menemui Michael. Dia adalah Bu Ines Kanwal. Wanita itu memperlakukan Michael dengan baik dan lembut. Dia katanya akan membawa Michael ke rumah sakit untuk diobati. Setelah itu akan diantarkan pulang. Bu Claudia Tiedemann, ibunya Regina, telah sampai di PLTN Winden. Diceritakan hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai bos baru PLTN Winden. Didikan tahun 1986, 33 tahun yang lalu. Jadi Pak Alexander Tiedemann kayaknya masih remaja juga. Di pintu gerbang, dia disapa oleh seorang pria. Ternyata dia adalah Mbak Helge Dobler versi muda. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, guys, ternyata Pak Helge Dobler ini memiliki bekas luka yang kentara di bagian sebelah kiri wajahnya. Sampai ke telinganya juga. Kenapa ya? Dan sepertinya hubungan Pak Helge dengan Bu Claudia cukup baik. Bahkan sebagai ucapan selamat, Pak Helge sampai memberikan hadiah kepada Bu Claudia atas terpilihnya dia menjadi bos PLTN Winden yang baru. Kemudian Bu Claudia pergi dengan terburu-buru setelah mengucapkan terima kasih. Di dalam, Bu Claudia bertemu dengan sekretarisnya yang bernama Yasmin Trewen. Wanita itu terlihat senang karena punya bos seorang wanita. Dia lantas memberitahu Bu Claudia bahwa ada seorang reporter surat kabar yang ingin mewawancarai Bu Claudia. Ditemuilah oleh Bu Claudia reporter yang dimaksud oleh Yasmin. Ternyata reporternya adalah Mbak Tronte Nielsen, si muda. Sebenarnya ini hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pak Tronte. Dia hanya ingin bertemu dengan Bu Claudia. Mereka berdua punya hubungan asmara terlarang. Tapi Bu Claudia memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu sejak lama. Namun sepertinya Pak Tronte tidak bisa merelakan Bu Claudia. Aduh, Pak Tronte ini, padahal anaknya yaitu Mads Nielsen kan sedang hilang. Bu Claudia menarik napas kesal dan akhirnya terpaksa mengiyakan untuk menemui Pak Tronte malam ini agar Pak Tronte pergi sekarang. Diperlihatkan sepulang sekolah, Charlotte remaja tampak sibuk memeriksa burung mati yang tadi pagi dia temukan. Charlotte mencatat ukurannya dan juga menggambarnya. Bakatnya menjadi polisi sudah terlihat sejak kecil. Scene kembali pada Michael Nielsen yang kini sudah di rumah sakit. Dokter yang memeriksanya berkata kalau Michael tidak mengalami luka yang serius. Tapi Michael tidak mau menjawab saat ditanya siapa namanya dan asalnya dari mana. Mang dokter pun menyerahkan Michael pada Bu Ines untuk dirawat dan dibalut lukanya. Bu Ines di situ bisa merasakan perasaan Michael yang seperti sangat tertekan. Jadi dia berusaha sebisa mungkin untuk memberikan kekuatan pada anak itu. Semuanya akan baik-baik saja, nak.
ucap Bu Ines pada Mikel. Singkatnya selesai sudah tangannya Mikel diperban. Bu Ines dengan lembut kembali bertanya tentang Mikel. Namun anak itu masih tidak mau mengatakan apa-apa tentang dirinya. Bu Ines tidak mendesaknya lebih jauh. Dia lalu memberikan buku komik untuk Mikel baca agar tidak bosan. Saat Bu Ines akan pergi, Mikel tiba-tiba berkata dengan pelan, "Aku dari masa depan." Bu Ines terlihat bingung, tapi ia melihat buku komik yang baru saja diberikan pada Mikel. Buku itu berjudul Kapten Masa Depan. Oh, anak itu sedang berimajinasi, pikir Bu Ines dalam hati. Dia tersenyum dan beranjak. Di kantor PLTN Winden, Bu Claudia menemui seorang pria tua yang bernama Mbah Baron Doppler, ayah dari Helge Doppler. Berarti sekaligus kakek dari Peter Doppler ya guys. Mbah Baron ini adalah bos PLTN Winden sebelumnya sebelum Bu Claudia. Dia juga merupakan pendiri dari PLTN Winden itu sendiri. Wah, tapi ini bapaknya punya kuasa besar kok anaknya malah jadi tukang sapu ya guys. Apakah di Jerman kekuatan orang dalam dinner? Mbak Beren sebelum benar-benar mengangkat Bu Claudia menjadi bos PLTN yang baru, terlebih dahulu ia membawa Bu Claudia ke sebuah tempat di hutan Winden. Mbah Beren ingin menunjukkan sesuatu. Diberikannya sebuah senter kepada Bu Claudia, seraya berkata, "Di dunia ini, yang kita ketahui hanyalah setetes, dan yang tidak kita ketahui seluas samudra." Di balik pagar terdapat sebuah lubang yang gelap mengerikan. Bu Claudia turun ke lubang itu dengan menggunakan tali. Setelah sampai di bawah sana, dia menyalakan senternya dan melihat ke sekeliling. Wanita itu lantas menyusuri terowongan yang ada di bawah sana hingga dia menemukan lusinan tong kuning besar bersimbol nuklir yang sepertinya di dalamnya mengandung limbah beracun dari PLTN Winden guys. Apakah tong-tong ini yang disembunyikan oleh Pak Alexander Tiedemann di masa depan? Sin menyorot Mbah Igon Tiedemann yang saat ini sedang mengawasi proses otopsi pada domba-domba kuring. Maksud saya domba Mang Herman Albers yang mati tadi pagi. Si penguji menjelaskan pada Mbah Igon bahwa domba-domba yang mati tidak menunjukkan gejala keracunan. Dia menduga domba-domba ini mati karena serangan jantung mendadak. Mbah Igon yang masih mencurigai Ulrich bertanya apakah ada salah satu domba yang kehilangan kukunya. Si penguji pun menjawab tidak ada. Semua kuku domba-domba utuh. Lalu dia menemukan sesuatu setelah memecah tengkorak domba tersebut, yaitu gendang telinga dombanya pecah. Ada gejala yang mirip ya dengan jasad anak laki-laki misterius yang ditemukan di tahun 2019. Mbak Igon yang masih penasaran apa penyebab kematian domba-domba kuring pergi kembali ke ladang tempat matinya para domba. Tapi belum sempat melakukan penyelidikan, dia mendengar suara ledakan seperti suara petir. Ya mungkin saja cuma suara geledek, tapi anehnya lampu senternya tiba-tiba berkedip-kedip. Bersamaan dengan itu, burung-burung di langit berjatuhan pada mati. Mbak Igon pun berlindung di dalam mobilnya. Lampu mobilnya juga kedap-kedip. Charlotte di rumahnya dia meletakkan burung sampelnya di freezer. Lampu di rumahnya juga berkedip-kedip guys. Lalu Ulrich diperlihatkan sedang duduk sendirian di halte bus sambil bubut. Tiba-tiba Hana yang menaiki sepeda menghampirinya dan bergabung dengan Ulrich. Sepertinya Hana sudah jatuh hati kepada Ulrich sejak remaja. Lampu di sekitar sana juga berkedip-kedip by the way. Melihat lampu-lampu yang berkedip itu membuat mereka agak khawatir. Apakah akan terjadi kiamat, pikir mereka. Di rumah sakit, lampu-lampu juga berkedip. Mikel menyadari ini sama persis dengan yang terjadi ketika dirinya di gua bersama Jonas dan kawan-kawan. Mungkin inilah kesempatannya untuk pulang, pikir Mikel. Dia pun bergegas keluar lewat jendela dan langsung berlari ke hutan Winden menuju gua. Bu Ines pun terlihat khawatir saat mendapati Mikel sudah tidak ada di kamar rumah sakit. Singkat cerita, Mikel telah sampai di depan gua hutan Winden. Bersamaan dengan itu, di masa tahun 2019,
Pak Ulrich Nielsen juga datang ke Gua Winden sambil membawa linggis. Keduanya memasuki gua itu secara bersamaan, namun di masa yang berbeda. Mikhail berusaha menelusuri gua menyeramkan itu sendirian, berharap dia bisa kembali ke masanya. Tapi karena kondisi gua yang gelap, tiba-tiba dia tersandung dan terperosok jatuh. Kakinya sampai terluka. Sedangkan Pak Ulrich kembali ke pintu tersegel yang ditemukannya. Dia berusaha membuka pintu tersebut dengan linggis. Meskipun sepertinya usahanya itu hanya sia-sia. Tapi mengejutkannya adalah samar-samar Mikhail dapat mendengar suara yang dibuat oleh linggis Pak Ulrich. Mikhail mencoba berteriak minta tolong, dan Pak Ulrich samar-samar juga mendengarnya. Pak Ulrich pun mencoba mencari sambil beberapa kali memanggil. Halo, apakah ada seseorang? Teriak Pak Ulrich. Namun, mereka berdua tak lagi bisa mendengar suara satu sama lain, berbarengan dengan kembali normalnya lampu-lampu di kota Winden. Sudah tidak berkedap-kedip lagi. Mikhail dan Pak Ulrich bersamaan keluar dari dalam gua. Mereka terduduk di depan gua dengan wajah yang putus asa. Scene lalu beralih pada Pak Tonte Nielsen. Dia terlihat sedang menunggu Bu Claudia yang tadi siang berjanji akan menemuinya malam ini. Dan Bu Claudia ternyata mengurungkan niatnya untuk menemui Pak Tronte. Dia sendiri sekarang memarkir mobilnya di jalanan yang sepi dan gelap. Wanita itu merenung setelah melihat apa yang ada di dalam gua tadi. Lalu, dia kepikiran untuk membuka hadiah buku dari Pak Helge Doppler. Buku itu ternyata adalah buku perjalanan waktu karya H.G. Tannhaus. Buku yang sama dengan buku yang dimiliki Mang Ojans di masa depan. Ini adalah kali kedua buku itu diperlihatkan ya guys. Episode 3 pun diakhiri dengan memperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi jam. Seorang pembuat jam bernama H.G. Tannhaus terlihat sedang menyelesaikan pekerjaannya, membuat sesuatu. Sebuah alat yang saya tidak tahu itu apa. Yang jelas alatnya sama dengan alat yang dimiliki Mang Ojans di masa depan, teman-teman. Dan episode 3 bersambung. Berlanjut ke episode 4. Pada pagi hari di tanggal 6 November tahun 2019, kamera menyorot kediaman keluarga Bu Charlotte Doppler. Tapi anehnya, Bu Charlotte ini di rumah tidak sekamar dengan suaminya yaitu Pak Peter Doppler. Kenapa ya? Padahal kan suami istri. Bukan hanya Franziska Doppler anak mereka, ada satu lagi yang bungsu bernama Elizabeth Doppler. Tapi malangnya anak mereka yang bungsu itu memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa mendengar dan berbicara, atau biasa disebut tunarungu bicara. Pak Peter pekerjaannya adalah seorang terapis. Sebelum pergi ke kantornya, dia terlebih dahulu menjenguk ayahnya yaitu Mbah Helge Doppler. Mbah Helge yang sekarang ini mengidap penyakit demensia. Semua memori ingatannya semasa muda sudah tidak ingat lagi. Tapi terkadang ingatannya itu muncul sesekali yang membuat Mbah Helge menjadi ngelantur. Seperti sekarang ini dia terus mengatakan, ini harus dihentikan. Aku harus memberitahunya. Aku harus memberitahunya. Pak Peter hanya bisa merenung karena sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Helge. Di saat yang sama, Bu Charlotte Doppler sedang mengantarkan Elizabeth putrinya ke sekolah. Tapi saat berada di pinggiran hutan Winden, Bu Charlotte sempat menepi. Dia membobol kamera konservasi satwa liar yang ada di pinggir jalan dan mengambil memori SD kameranya untuk ia periksa dan selidiki nanti. Singkatnya, Bu Charlotte dan Elizabeth telah sampai di sekolah. Ia titip pesan kepada putrinya itu dengan bahasa isyarat agar nanti saat pulang harus menunggu jemputan darinya. Jangan pulang sendirian. Elizabeth kurang fokus. Fokusnya teralihkan pada bocah laki-laki yang sedang duduk di kejauhan. Ibunya pun penasaran siapa anak laki-laki itu. Dan mengagetkannya, si Elizabeth bilang anak laki-laki itu adalah pacarnya. Namanya Yasin. Waduh, kecil-kecil sudah pacaran.
Macam tak betul budak nih. Ibunya juga kagak marah lagi guys. Jonas Kanwal di rumahnya terlihat masih terus mempelajari peta rumit Gua Winden yang dimiliki mendiang ayahnya. Kemudian Jonas menyimpan peta itu ke dalam ranselnya. Setelah itu Jonas pamit kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah. Singkat cerita, ternyata bukannya pergi ke sekolah, Jonas malah pergi ke gua hutan Winden. Tanpa ada sedikit pun rasa takut dan keraguan, remaja itu memasuki gua gelap tersebut. Dengan hanya berbekal senter dan juga peta milik mendiang ayahnya. Jonas penasaran, apa yang dicari oleh ayahnya di gua Winden ini. Tanpa ia sadari, Mang Oljans diam-diam mengawasi dari balik pohon. Waduh, setelah cukup lama pemuda itu menelusuri gua, ia harus dihadapkan dengan kenyataan pahit karena jalan yang hendak ia lalui buntu. Batu besar menghalangi seluruh terowongan. Jadi Yohanes pun tak bisa meneruskan perjalanannya mengikuti rute di peta itu. Atau sebenarnya Yohanes belum mengerti karena peta itu yang cukup rumit. Entahlah, yang jelas dia menyerah. Singkatnya ketika Yohanes kembali ke jalan, dia merasa heran saat menemukan seutas tali merah terikat di sepedanya. Siapa yang memasangnya di situ? Di sekolah Winden, Magnus Nielsen diam-diam membuntuti Franziska Doppler karena ia sepertinya curiga dengan gerak-geriknya Franziska. Atau mungkin sebenarnya dia suka. Singkat cerita, Magnus terus mengikuti Franziska hingga ke jalan rel kereta api terbengkalai. Franziska tidak menyadari kalau dia sedang diikuti. Di sana gadis itu menggali sesuatu yang tersembunyi di bawah rel. Sebuah kotak logam yang berisikan segepok uang yang dibungkus kertas. Setelah itu Franziska menyimpan lagi kotak tersebut di bawah rel. Gadis itu kembali ke sekolah, dia langsung pergi ke ruangan ganti untuk mengikuti kelas menari. Terlebih dahulu Franziska menyimpan uang tadi ke dalam tasnya. Balik lagi ke Bu Charlotte Doppler yang sekarang sedang berada di kantor polisi. Ia memerintahkan ahli patologi mereka Bu Eda Heyman untuk mengotopsi burung mati yang ia temukan di depan kantor polisi malam kemarin. Oke, mari kita periksa. Tapi Bu Charlotte, setelah aku sidik-sidik,